akan mewawancarai narasumber. Siapa narasumbernya? Influencer. Sangarana? Fikri. Nah, Kita mau ngapain? Mau membuat video. Wawancara siapa sekarang? Wawancara Influencer TikTok guys. influencer kita guys. Tunggu ya. Lagi nunggu narasumbernya ya. Kita lagi menunggu influencer kita. Iya, influencer kita narasumbernya. Colohok. Clear guys. Lihat tuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Febriansyah. Saya di sini akan mewawancarai seorang influencer TikTok asal Bandung, dan saya nggak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Regina dan Anissa Peranika. Kita akan sambut influencer TikToknya. Ya, boleh diperkenalkan dulu, Ak? Oke, perkenalkan, nama saya Fikri. Saya asli orang sini, asli orang Bandung. Umur saya 22 tahun dan kesibukan saya sekarang ya sebagai pemain TikTok. Oh iya. Terus kalau boleh tahu, Ak, udah berapa lama jadi influencer TikTok? Saya main TikTok kurang dari setahun, adalah 7 bulan 8 bulanan. Jadi pertama awalnya mengikuti live streaming itu karena ikut-ikutan atau karena keinginan sendiri untuk jadi influencer? Lebih ke iseng sih sebenarnya. Masalah live itu kan ada gitu ya. Bandung tuh paling banyak influencernya gitu. Salah satu contohnya kan kayak Iti, kayak gitu ya. Nah, lihat mereka tuh, mereka pada live TikTok seru kayaknya nih. Coba-coba. Ternyata benar, emang seru gitu. Terus ini ada pertanyaan nih, A. Apa yang membuat A tertarik menjadi influencer di TikTok? Hal yang bikin saya tertarik di TikTok, salah satunya ini apa? Bisa nyari teman baru gitu. Terus bisa ngobrol-ngobrol juga gitu sama orang-orang jauh. Karena dari TikTok itu karena kita bisa dapat banyak teman ya. Iya, betul. Terus pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana awal mula melakukan live di TikTok? Kalau saya biasanya kalau sebelum live TikTok saya harus upload video dulu gitu ya, upload video apapun itu. Kalau bisa sih videonya tuh si soundnya yang lagi rame. Biasanya itu bisa mancing si base engagement si live-nya gitu. Terus kalau mau live juga ada jam-jam tertentunya. Kalau saya biasanya live TikTok tuh kalau di siang jam 11 sampai jam 1, di sore dari jam 4 sampai jam 6, kalau di malam jam 9 sampai jam 12 gitu. Jam-jam paling enak tuh. Biasanya orang-orang tuh lagi pada santai di jam-jam itu. Terus apakah dari live TikTok itu menjadi sumber penghasilan utama enggak? Kalau jadi sumber penghasilan utama enggak sih, cuma sebagai iseng-iseng berhadiah. Lebih ke sampingan berarti ya. Iya. Pernah nggak selama live streaming itu karena ada komen toksik atau komen apa gitu? Komen toksik udah pasti selalu ada gitu. Dari orang-orang yang iseng atau emang orang-orang gak jelas lah, pasti bakal selalu ada gitu komennya. Setiap live pasti ada. Gimana tuh sebagai influencer menanggapi komenan yang toksik atau komenan yang nggak baik? Pengalaman saya pernah datang lah salah satu orang gitu ya, lagi nonton juga dia toksik banget, komennya aneh-aneh macem-macem. Pernah tuh saya dimarahin tuh si penontonnya. Cuman emang si TikTok ini kan agak galak ya. Agak sensitif banget. Kalau kita marah-marah di live-nya pasti langsung kena pelanggaran. Sebelum dari itu, daripada saya marah-marah terus akun saya ke ban, lebih baik mending diblokir aja gitu. Diem. Ya. Terus kan di live streaming tuh
bisa match ya, Ya. bisa match itu. Terus dari match itu pernah merasakan penontonnya dari 1 sampai 10 atau langsung melonjak tinggi nih, dari 20 sampai 100. Lebih ke pelan-pelan sih, gimana lawan si ininya, si lawan apa? Si lawan matchnya. Oh, iya. Kalau lawan matchnya dia kalau nggak asik, pasti penontonnya sepi. Kecuali kalau si lawannya itu rame, biasanya itu ikut rame juga. Bagaimana memilih topik atau tema untuk live streaming? Untuk kalau buat masalah tema topik, balik lagi ke apa sih yang lagi rame di TikTok sekarang, itu sih lebihnya. Kayak contoh bisa aja politik, ya politik, terus masalah influencer yang lain juga tuh bisa jadi bahan obrolan juga. Terus apakah pernah mendapatkan sponsor atau kerjasama saat live? Untuk live, kalau live saya belum ada sponsor sih. Berarti merintis sendiri aja ya. Seperti sendiri. Terus kan live tuh membutuhkan banyak barang ya. Peralatan apa saja yang hanya dipersiapkan untuk live? Kalau untuk peralatan berapa sih, jelas HP, Ya, kayak HP, tripod, lighting itu sih. Nah, itu aja. Masih itu, belum kayak terlalu profesional lah, kayak pasang headphone, mic kayak gitu, belum sampai di situ. Terus soalnya masih iseng-iseng juga kan, Oh, iya. belum terlalu serius lah. apa dampak terbesar dari live streaming terhadap kehidupan Ani? Dampak besar dari live streaming, apa ya? Bisa ngasih uang tambahan sih, sumpah itu. Terus nambah teman, benar-benar nambah teman gitu. Kita bisa ngumpul-ngumpul bareng gitu. Iya. Pernah sekali itu ngumpulin orang-orang yang suka nonton live sekali. Nah, itu sih salah satunya. Seru ya kalau udah pada kenal, Udah pada kenal gitu, udah pada akrab. Iya. Jadi pas nongkrong juga udah nggak kaku Iya, gitu mereka. karena udah tahu, ya. udah kenal. Iya. Iya. Bagaimana caranya untuk menyapa atau pesan yang disampaikan kepada followers melalui live Anan? Gimana jadinya? Jadi kalau kan live nih, kayak pertama kan banyak influencer TikTok yang gede tuh punya kayak tim, kayak Iting kan ada RI, terus kalau Warbah kan kayak Bang Ican punya Warbah nih. Kalau Anya udah punya Komunitas. ya komunitas. Untuk komunitas yang segede itu belum sih, tapi kalau yang suka nonton tuh adalah orang-orang yang sering nonton tuh disebutnya barudak musang. Ada Musang. kan? Iya, Iya. disebutnya barudak musang. Ya itu barudak musang. Musang itu apa artinya? Atau sih pokoknya mah iseng-iseng aja aku itu, lebih ke nggak sengaja gitu. Nah iya barudak nonton lagi. Barang disebut barudak musang malah cocok dengan itu sih. Intinya Iya. awal mula anak barudak musang teh. Menurut Anya, bagaimana perkembangan fitur di live TikTok dalam beberapa tahun terakhir ini? Fitur TikTok makin sini makin bagus, cuman ya itulah masalah pelanggarannya sensitif banget. TikTok tuh nggak terlalu bebas buat si live streamer itu. Jadi ada Ah. keterbatasan ya. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi ya, bagaimana melihat masa depan live streaming di TikTok nih? Masa depan live streaming TikTok kayaknya 5 tahun ke depan masih aman sih. Cuman kalau lebih lama, tahu nggak aplikasi kayak Dubsmash kayak gitu? Oh iya. Rame-rame kalau udah pada bosan kan bisa aja pindah ke aplikasi lain. Balik lagi ke si TikToknya, TikTok bakal ngasih hal yang lebih bikin ngena nggak ke orang-orangnya gitu. Kalau masih terus kayak gitu, itu bakal terus ada gitu sih. Terus Anya kan dari TikTok nih, nggak main aplikasi yang lain. Apakah ada kayak udah dari TikTok mau ngambil dari followers Anya mau dialihkan ke YouTube nih, ke aplikasi apa nih? Untuk itu kebetulan saya mah orangnya beda ya, di TikTok mah kelihatannya alay. Ya. Nah, kalau di IG mah beda lagi. Orang-orang inilah, orang-orang khusus lagi lah beda gitu. Tapi ya ada kayak persiapan bagus nih, banyak yang nonton di TikTok. Apakah ada boleh nih alih samanya dialihkan ke YouTube nih follower-nya? Mungkin bisa, cuman kayaknya bakal lebih lama lagi gitu. Kalau mau kayak gitu.
Jadi fokus aja dulu di TikTok ya. Fokus aja dulu di TikTok. Itu soalnya paling gampang nyari penonton aja buat live ya, paling gampang nyarinya di TikTok gitu daripada di aplikasi yang lain. Terus ada pertanyaan lagi nih, bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan tren di TikTok? Kan banyak nih yang baru seminggu ini trennya ini, terus minggu ke depan trennya ini. Oke, kalau perihal tren, mau nggak mau kita sebagai orang yang suka live streaming harus ikutin, terus harus ikutin apa sih yang lagi update di TikTok sekarang gitu. Mau nggak mau itu harus ikutin buat berarti ya. ningkatin engagement juga kan orang lain gitu biar Ya. tahu kita tuh siapa. Itu sih. Terus pernah nggak selama live streaming itu melakukan kesalahan dalam live streaming nggak? Live streaming paling yang tadi saya ceritain di awal yang marahin orang di TikTok sampai kemarin TikTok saya tuh ke selama 3 hari. Selama 3 hari. 1 minggu. 1 minggu sorry, 1 minggu. Jadi nggak bisa nge-live selama 1 minggu. Berarti di ban ya Di TikToknya. Karena sensitif banget ya kalau di Iya, TikTok. makanya sensitif. Bagaimana membedakan kehidupan pribadi dan kehidupan sebagai influencer? Masalah pribadi influencer nggak jauh beda sih, pokoknya mah tetap sama, cuman apa ya, lebih kalau misalkan kita ketemu orang sama, kan misalkan kita kenal dari TikTok, Ya. mungkin lebih dijagalah Ya. perilakunya, bahasanya gitu, itu sih itu aja. Jadi gak jauh beda Nggak ya. jauh beda lah. Apakah hanya pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan karena terlalu terbuka di live? Masalah tidak menyenangkan pas live, saya pernah di chat sama suami orang. Oh, suami orang. Paling parah itu sih. Iya. Paling parah. Soalnya kenapa? Si akun TikTok si ceweknya, si istrinya ini Iya. benar-benar dia tuh nggak ada postingan cowok gitu. Iya. Ya saya pikir kan bisa aja Iya. berarti si ceweknya lagi single. Ternyata pas di DM sama si cowoknya sama si suami. Iya. Kamu apa maksudnya ngechat istri saya? Untungnya jejak digitalnya nggak hilang. Chatan dari awal dari atas sampai bawah di screenshot dikirimin. Maaf kak, bukan saya ngechat duluan, Iya. istrinya. Itu sih yang paling parah. Paling parah itu yang hadapin ya. Iya. Tantangannya sangat Wow. berat ya. Itu kalau istri orang udah. Ya makanya. Bagaimana caranya meningkatkan jumlah penonton saat live? Cara meningkatkan Penonton saat ya, live. Saat live. Biasanya saya suka minta, kalau di TikTok tuh makin banyak komentar itu bisa makin apa ya, makin meningkatin engagementnya, jadi bakal FYP dengan sendirinya kalau makin banyak komentar gitu. Berarti dari pertama merintis tuh hanya menjalani live tuh penontonnya gak langsung melonjak ya. Berarti merintis lagi Pelan-pelan dari awal. dari nol, dari satu penonton, dua penonton gitu sih. Seberapa penting interaksi dengan follower di luar saat sesi live? Ya kalau misalkan kayak contohnya misalkan ada DM ya dijawab gitu, itu aja sih, interaksi biasa aja. Interaksinya biasa aja. Tapi pernah nggak dalam banyak kan tuh followers saat tuh kan nggak semuanya suka nih tentang konten atau live streaming, pernah nggak dapat pesan atau masukan yang kayak jangan gini nih live streamingnya ganti dong atau apa? Untuk sejauh ini pas live mah nggak ada sih, lebih ke paling orang-orang tuh suka minta pindah tempat dong, jangan live-nya yang di situ terus, bikin kontennya yang di situ terus gitu, bikin video gitu kan. Saya mas kalau sebelum live suka bikin video dulu, kadang aku suka gitu sih, cuman minta pindah tempat aja ya. Kalau perihal topik pembicaraan mah ada gitu aja, Fred, ikutin harusnya aja. Ya, harusnya aja ya berarti ya. Terus ini jika bukan sebagai influencer, apa pekerjaan impian A-nya? Kerja impian Selain jadi influencer TikTok. selain saya live, saya juga
jadi fotografer, jadi freelance event itu sih seharian. Jadi kalau nggak ada foto, nggak ada event, ya larinya ke live TikTok. Apa aktivitas favorit AA di luar TikTok? Di luar TikTok Ya. ya paling nongkrong-nongkrong lah sama teman-teman gitu, ngopi bareng gitu aja sih. Gimana lah anak muda berarti ya. Oh, ya anak muda Anak berarti muda ya. lah gimana kalau nggak kalau lagi gabut gitu kan kemana gitu. Tapi ya kan atuh punya dua kepribadian nih di TikTok sama di Instagram. Apakah di Instagram juga hanya live juga atau enggak? Di Instagram tuh lebih ke apa ya, lebih si ruang lingkupnya tuh kecil, masih di lingkungan sekitar teman aja. Kalau di Instagram tuh, kalau di TikTok tuh bisa ke siapa aja. Nah, bedanya Instagram sama TikTok tuh gitu. Terus jika bisa berkolaborasi dengan siapa aja, siapa yang AA ingin ajak live bersama? Karena banyak nih influencer TikTok Paling Kota Bandung. pengen live tuh udah jelas sama influencer Bandung lah ya, tahu kan? Kayak Iting, Mbak Ican yang kayak gitu. Itu sih pengen sama itu dulu aja. Ada gak saran untuk pemula bagi seorang yang ingin memulai live di TikTok? Saran buat pemula, buat orang-orang yang mau live TikTok, konsisten pokoknya maintainnya mah live setiap hari, terus jamnya jangan berubah-ubah. Misalkan udah sering live mulai dari jam 11, udah jam 11 terus jam 11 siang contohnya misalkan, Ya. udah terus sih lebih konsisten. Nantinya suka apa ya, sama si TikTok tuh algoritma si akunnya tuh bakal netep gitu segitu. Kalau pindah jam live suka sepi gitu sih. Jadi patokan jam itu ngaruh ya buat live ya. Terus Sepengalaman ya, pengalaman ngaruh. apakah AA pernah mendapat hadiah virtual yang sangat besar? Bagaimana perasaannya nih? Hadiah virtual paling besar, pokoknya pernah satu hari live belum sampai sejam di gift bener-bener lumayan. Pokoknya itu kalau diuangin bisa sampai 1,3 1,4 gitu total, kurang dari sejam lah pernah dikirim sekali. Berarti cepet juga ya kalau lagi hoki atau lagi apa live-nya ya. Banyak orang baik berarti ya kalau di live streaming tuh. Terus kan barusan berapa? 1,3 ya totalnya semuanya. Pernah dari 1 bulan pernah sampai gaji UMR gak? Pernah. Live? Udah. Misalkan makanya kalau kitanya konsisten benar-benar live setiap hari, terus bisa narik penonton, terus benar-benar follow trend, semuanya bisa supaya dapetin UMR. Yang penting konsisten. Jadi lumayan juga ya dari live ya. Oh ini ya, apakah ada batasan yang terapkan dalam berbagi informasi saat live gak? Nah, kalau masalah batasan tuh kalau udah misalkan kayak ngebahas ke arah seksual, ngebahas agamanya terlalu lebih, nah pasti di stop. Ya, pasti di stop. Itu paling bahaya soalnya. Bahaya. Setahu saya mah kalau dari live itu ditanya umur juga gak boleh ya? Tanya umur masih aman. Oh, masih aman? Masih aman. Berarti kalau tentang seks, agama itu gak boleh berlebihan ya? Ke umur lebih ke culture, biasanya kan itu kalau masalah umur kan gini, kita mah nggak jadi masalah. Kalau orang luar baru mereka tuh paling anti ditanya umur. Biasanya kan banyak yang bilang tuh kalau di live streaming itu gak boleh nanya umur nih, nanti kena ban lagi atau apa. Apalagi selama nge-live nggak pernah jadi permasalahan. Berarti aman ya. Apa mimpi terbesar AA sebagai konten kreator di TikTok? Mimpi terbesar jadi dari apa di TikTok? Di TikTok? Iya, sebagai konten kreator di TikTok. Mimpi terbesar AA-nya. Mimpi terbesar pengen ngerasain koin sampai 1 juta, benar-benar pure 1 juta koin. Pengen nyobain, soalnya lumayan tuh. Lumayan. Ya. Lumayan bisa. Karena Karena- aja dapat 10.000 koin aja udah 1 juta lebih gitu, apalagi udah 1 juta. Bagaimana perasaan AA saat mengetahui bahwa banyak orang terinspirasi oleh konten AA nih? Kalau masalah terinspirasi, ada orang lain gitu ya terinspirasi lebih sorry
kalau ada yang terinspirasi mungkin lebih ke cari aman aja lah bikin kontennya, kan sekarang mah lumayan lah agak macam-macam sedikit lah si konten-konten itu. Mungkin kalau ada orang sampai terinspirasi adalah kontennya agak diaman-amanin dulu lah, itu sih main aman dulu aja ya. Terus apa pesan AA yang ingin disampaikan kepada followers melalui live AA? Pesannya kan banyak nih kalau AA live banyak yang nonton, atau apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh hanya kepada followers? Ya paling kalau penonton mah masih tahu jangan terlalu inilah hidup mah gitu, jangan terlalu dibawa pusing lah, nyantai we, mau kemana nih, rariwe rusuh gitu ya, gitu sih biasanya mah. Terus pernah nggak selama live tuh pernah ada ancaman nggak pas komentar live nih gitu, ada yang ngancam nggak, pernah nggak? Ngancam paling kalau ngajak berantem paling itu sih doang sih. Kalau ngancam sampai di bunuh kayak gimana belum pernah. Paling ngajak berantem ya paling di ayo sok gitu. Mau berantem sok, paling ngasih tahu alamatnya di sini. Kalau mau masuk samperin we gitu, itu sih. Itu banyak banget ini ya kayak gitu jago kalau mau pada nyusulin. Nah, buktinya mah mana ada kan? Ada. Aman. Cuma ngomong kosong aja ya. Apa pendapat AA tentang kompetisi antara TikTok dan platform live streaming lainnya? Kompetisi? Ya. Seperti kan banyak tuh bukan di TikTok doang tuh live streaming. Kayak di aplikasi lainnya kan banyak kayak Instagram, terus apalagi kan misalnya video. Pokoknya mah paling best mah TikTok, soalnya bener-bener walaupun agak galak ya si TikTok tuh, tapi bener-bener bisa apa ya jatuhnya tuh dari orang yang nggak tahu kita jadi tahu gitu. Si TikTok tuh bener-bener luas gitu, nyebarnya tuh cepet ya. Si TikTok tuh daripada yang lain, nggak usah terlalu effort lah gitu buat bisa terkenal di TikTok tuh. Bagaimana AA menghadapi tekanan untuk selalu tampil sempurna di depan kamera? Misalnya tuh ada problem nih hanya di saat live, tiba-tiba ada problem atau WA. Paling kalau masalah problem kayak gitu mah sejauh ini mah belum pernah sih. Paling kayak nggak ada sinyal, terus apa ya, udah sih nggak ada, aman lah. Selama jauh ini belum pernah ada kendala sih. Jadi masih aman ya. Masih aman untuk ini mah. Pernah nggak hanya menggunakan live streaming untuk tujuan sosial atau untuk amal? Untuk tujuan sosial belum sampai ke situ. Soalnya masih iseng kan ya. Berarti masih pada umumnya ya. Masih pada umumnya. Belum terpadu pada itu ya. Menurut Anya, apakah live streaming bisa menjadi karir jangka panjang? Dari influencer yang udah terkenal bisa buat jangka panjang bisa. Jangka panjang ya. Iya. Misalkan bener-bener si TikToknya diupdate terus lah, gimana caranya supaya orang lain tuh bener-bener pada mainin si aplikasi ini gitu. Terus sih balik lagi. Terus pernah ada ketertarikan nggak, kan sekarang tuh Facebook juga bisa tuh menghasilkan uang. Iya. Monetisasi. Ya sih pernah dengar itu si Facebook Pro gitu ya. Ya. Apakah hanya ada ketertarikan untuk pindah dari TikTok ke Facebook? Kayaknya kemungkinan kalau benar-benar udah stuck gitu, udah mulai bosan di TikTok, hanya bakal nyobain bikin video ya. di Facebook. Iseng ya. Ya kan TikTok juga berawal dari iseng. Ya. Bagaimana cara mengelola pendapatan dari live streaming TikTok? Kalau saya mengelola pendapatan di TikTok itu biasanya ditarik, ada tuh namanya di withdraw sebulan sekali per awal bulan. Bulan. Terkecuali kalau udah mepet di hari itu juga, di jam itu juga pasti ditarik. Kalau arjen pasti di hari itu. Berarti pencairannya langsung ya? Langsung. Kalau udah live streaming, kalau udah ada yang tip, berarti udah cair hari itu atau nunggu dulu? Si TikTok tuh ada minimalnya $6. $6. Gitu. Hitungannya kan dolar ya. Iya. Kalau Ada minimalnya $6. Apa konten live favorit yang paling sering lakukan? Konten live favorit palingnya match PK kayak gitu sih paling seru. Soalnya ada challenge salatnya, bisa kayak
disuruh push up 4 jam. Terus apalagi yang udah benar-benar influencer yang udah gede, mereka mah sampai mandi lumpur, sampai mandi cat kayak gitulah. Itu sih paling seru konten. Berarti lebih ke match ya, lebih mengandalkan match berarti live-nya. Terus apalagi ya dari live itu kan banyak yang apa namanya tuh yang bisa collab dengan orang lain ya. Apakah ada cara tersendiri atau cara harus bisa nih live streaming dengan ini tapi melalui cara ini nih? Apakah ada strategi lain nggak? Intinya kalau mau apa ya, kayak tadi yang dibilangin, intinya mah harus tambah lah, itu harus bener. Kalau nggak harus siap-siap kalau mau misalkan kayak kerjasama kayak gitu, bisa aja kita hubungin ke manajernya atau ke siapanya lah. Soalnya udah mulai susah nih, misalkan kalau nggak ketidaksengajaan malah bisa sih kadang gitu. Kalau malam bisa lah. Ya berarti harus menunggu jam Harus yang nunggu, tepat ya. kalau nggak by moment lah gitu kalau mau sama siapa-siapa mah. Ada pertanyaan terakhir nih. Apa pesan terakhir yang AA ingin disampaikan kepada audiens muda yang ingin mengikuti jejak AA di TikTok? Pesan buat kreator, calon kreator yang mau main di TikTok, yang satu intinya kalian harus siapin dulu si peralatannya kayak HP-nya, tripodnya, lightingnya, itu supaya kelihatannya profesional gitu ya. Kedua, hati-hati sama koneksi internet. Soalnya kalau sedikit aja ada nge-lag atau putus-putus hilang koneksi, penonton langsung turun gitu. Terus lebih ke konsisten aja, itu konsisten pas live-nya, terus bikin konsisten pas bikin video-video TikTok gitu. Itu aja sih. Sudah berarti ya. Paling gitu aja. Halo guys, sudah beres podcastnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Favoritnya nanti tentang live streaming. Bikin mencoba menanyakan konten pada dia mau. Apa konten juga? Puasa. Oh, apa tips Anda? Apa tips Anda? Apakah ada tips bagi pemula untuk menghasilkan uang dari live TikTok? Coba di akhir teh ada Diulang atau kumaha ya? Link diulang berarti apa nih? Stop lah. Jadi pernah bakal enak kan tahu? Buat tugas kampusnya bang. cukup udah Ben. I'd say, see you next time. If I thought there were a next time. See, Jangan lupa nonton di YouTube Ikan Tiga. Oke? exactly Jangan lupa like, where we're comment, at. and subscribe. Go! It's so strange deciding how I feel about you. It ain't like I ain't used to going on without you. I'm home with moonlight on the river, saying my goodbyes. Home, there's moonlight on the river,